Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Industri dengan judul Konsep Kepemimpinan yang Ada dan Berkembang di Perusahaan. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Mayun Kusma Putri selaku moderator, lalu ada Taufik Hidayat, lalu ada Tiana Febriani, dan Dewi. Untuk materi pertama yaitu kepemimpinan yang akan saya jelaskan sendiri. Kepemimpinan atau leadership merupakan proses dalam memengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana memengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Menurut Effendi, kepemimpinan adalah suatu aktivitas memengaruhi dengan kemampuan untuk meyakinkan orang lain guna mengarahkan dalam proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, kemampuan memengaruhi tingkah laku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 kepemimpinan yang paling sering diterapkan, yaitu pertama kepemimpinan yang demokratis, lalu yang kedua kepemimpinan yang otokratis, yang ketiga kepemimpinan yang bersifat afiliatif, dan yang terakhir adalah kepemimpinan visioner. Yang pertama, kepemimpinan demokratis adalah suatu jenis kepemimpinan di mana seseorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, kepemimpinan otokratis yaitu suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Seorang pemimpin yang autokratis memimpin dengan memberikan perintah kepada anggota timnya, memberikan ancaman kepada para bawahannya, dan memilih kontrol yang ketat terhadap organisasi yang dipimpin olehnya. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan afiliatif, yaitu kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin memberikan saran-saran yang efektif dan mendorong anggota timnya untuk lebih aktif dalam memberikan ide dan pendapat. Pemimpin seperti ini memiliki karakteristik yang mementingkan harmoni antar para anggota timnya, berempati terhadap sesama, meningkatkan semangat para anggotanya untuk membantu dalam menyelesaikan konflik antar anggota timnya. Lalu yang keempat, kepemimpinan visioner, yaitu kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi para anggotanya untuk menjalankan tugas-tugas sejalan dengan tujuan besar yang ingin dicapai. Untuk materi selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Taufik Hidayat. Untuk Taufik Hidayat, saya persilahkan. Di sini saya akan memaparkan materi gaya kepemimpinan. Satu, gaya kepemimpinan transformasional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mampu menjelaskan tujuan kepada anggota. Dua, memimpin tanpa harus berada di tempat. Tiga, itu mendelegasikan tugas kepada anggota yang dianggap potensial. Yang keempat, memiliki ekspektasi atau harapan tinggi terhadap anggota. Baik, selanjutnya gaya kepemimpinan demokratis. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu mengajak anggota untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu mengutamakan diskusi dalam memunculkan ide. Yang ketiga yaitu menganggap serta para anggota. Yang keempat yaitu tertarik pada gagasan orisinil. Baik, selanjutnya kepemimpinan suportif. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menyediakan kebutuhan anggota. Yang kedua, yaitu terlibat bersama anggota untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, itu menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama anggota. Yang keempat, itu mengutamakan hubungan dengan anggota dibandingkan pencapaian target. Selanjutnya, gaya kepemimpinan transaksional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. Satu, menekankan pada aturan atau kontrak kerja. Yang kedua, memberikan hadiah atau sanksi pada kinerja anggota. Yang ketiga, yaitu tidak terlalu terbuka pada inovasi atau kreativitas dari anggota. Yang keempat, itu sangat berorientasi pada pencapaian target. Selanjutnya, gaya kepemimpinan laissez-faire. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memberikan kebebasan pada anggota. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada anggota. Yang ketiga, itu membutuhkan anggota yang terampil dan aktif. Yang keempat, itu lebih banyak mengambil peran untuk mengawasi kinerja anggota daripada terlibat langsung.
Selanjutnya, gaya kepemimpinan karismatik. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri: satu, mampu memberikan pengaruh melalui inspirasi; yang kedua, itu memiliki visi yang kuat dan mampu mengajak anggota untuk mencapainya; yang ketiga, itu menjadi figur penting; yang keempat, itu tidak banyak mengambil gagasan dari anggota. Baiklah, yang terakhir itu gaya kepemimpinan otak kreatif. Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini memiliki ciri-ciri: yang pertama, yaitu menghendaki kekuasaan penuh dalam kepemimpinan; yang kedua, itu mengambil keputusan secara mutlak; yang ketiga, itu anggota sebagai pelaksana perintah; yang keempat, itu jarang membuka komunikasi kepada anggota. Oke, terima kasih untuk Taufik Hidayat. Lalu materi selanjutnya yaitu aktivitas pemimpin yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dewi Nurfatona. Untuk Dewi Nurfatona, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurfatona. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pemimpin. Luthans pada 1992 membagi aktivitas pemimpin menjadi 4 bagian. Yang pertama, communication, yaitu aktivitas yang terdiri dari informasi yang berubah terus-menerus dan proses pekerjaan menggunakan tulisan. Yang kedua, traditional management. Kegiatan ini terdiri dari perancangan, pengambilan keputusan, dan juga pengontrolan. Yang ketiga, human resource management. Aktivitas ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu motivasi, disiplin, manajemen konflik, susunan kepegawaian, dan pelatihan atau pengembangan. Yang keempat, networking. Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi atau politik dan juga interaksi dengan lingkungan luar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Dewi Nurfatona. Untuk materi selanjutnya yaitu peran pemimpin yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tiana Febriani. Untuk Tiana, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Febriani. Di sini saya akan membahas mengenai peran pemimpin. Menurut Sutrisno tahun 2016 halaman 219 sampai 221, peran pemimpin dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, peran yang bersifat interpersonal. Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang manajer ialah keterampilan insani. Keterampilan tersebut mutlak perlu karena pada dasarnya dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang manajer berinteraksi dengan manusia lain, bukan hanya dengan para bawahannya, akan tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan yang dikenal dengan istilah stakeholder di dalam dan di luar organisasi. 2. Peran yang bersifat informasional. Informasi merupakan aset organisasi yang kritikal sifatnya. Dikatakan demikian, karena di masa yang akan datang sukar membayangkan adanya kegiatan organisasi yang dapat terlaksana dengan efisien dan efektif tanpa dukungan informasi yang mutakhir, lengkap, dan dapat dipercaya karena diolah dengan baik. Sebagai orang yang berada di puncak dan dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding yang dipimpin, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan bimbingan yang tepat dan simpatik kepada bawahannya yang mengalami masalah dalam pekerjaannya. 3. Peran pengambilan keputusan. Pemimpin memainkan peran utama dalam proses pembuatan keputusan karena wewenang dan kedudukan formalnya sebagai pusat syaraf organisasi. Hanya dialah yang bisa mengambil keputusan yang bersifat strategis. Peran ini mengambil 4 bentuk suatu keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai entrepreneur. Seorang pemimpin diharapkan mampu mengkaji terus-menerus situasi yang dihadapi oleh organisasi. Pemimpin bertanggung jawab untuk memajukan dan menyesuaikan organisasinya dengan perkembangan lingkungan. Peranannya selaku pengumpul informasi suatu ketika mungkin menemukan gagasan-gagasan baru. 2. Peredam gangguan. Kesediaan memikul tanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif apabila organisasi menghadapi gangguan serius yang tidak dapat ditangani. 3. Pembagi sumber dana. Wewenang atau kekuasaan itu paling sering menampakkan diri pada kekuasaan untuk mengalokasikan dana dan daya. 4. Peran selaku perunding. Pemimpin menggunakan waktunya yang tidak sedikit untuk mengadakan perjanjian demi perjanjian. Penutupan perjanjian ini nampaknya telah merupakan tugasnya
yang rutin, yang mengalir dari kedudukannya sebagai pusat syaraf organisasi dan wewenang yang dimilikinya dalam organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk Tiana Febriani. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.